Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. SMK Negeri 8, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, balik lagi sama aku Balkis Dan aku Naomi di segmen Iduka. Industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Oke. Hari ini Kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Ya, siapa itu? Yuk, silakan memperkenalkan diri ya, Pak. Baik, terima kasih Mbak siapa tadi? Naomi dan Naomi dan Belkis. Ya. Ya, selamat pagi Mbak Naomi dan Belkis. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Hedi Rahmat. Panggilan Edi. Dan panggilannya cukup banyak karena berasal dari desa ya. Oh iya. Panggilannya Apa aja itu? apa itu? Mat. Nah, gitu. Ada lagi yang paling lucu lagi, Lek Mat. Nah, itu biasa di luar desa-desa. biasa itu kalau di desa-desa gitu. Kalau kota ya lagi namanya berkembang sedikit, namanya Om. Nah, itu Om gitu. Om. Nah, itu. Kalau apa itu mau tanya desa di mana ya Pak? Tinggalnya di desa Nah, mana? itu berasal dari desa Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Oh, Boyolali. Oh, jadi Aslinya Boyolali ya, Pak? Aslinya Boyolali. Ya, Tapi kalau tanah tempat lahir tinggal di sana. Nah, kemudian sampai di Semarang ini karena awal mulanya kuliah di sini ya. Ya, kuliah di Semarang. 2 kali ikut UMPTN. Namanya dulu UMPTN. Oh, sekarang SBM ya, Ya, Pak? sekarang namanya agak keren sedikit. Oh, jadi SBMPTN. Ya. Itu alhamdulillah tidak diterima. Loh, tetap Iya, alhamdulillah. iya, Ya coba kalau diterima kan mungkin sudah tidak di Semarang gitu. Oh, iya, Mungkin karena ikut di perguruan tinggi favorit mungkin nasibnya berkata lain karena sekolahnya di swasta sehingga outputnya berkarya wira swasta. Dan Ya, jadi sekarang memang. ini. Jadi kepada adik-adik atau mbak-mbak dan mas-mas untuk masuk ke perguruan tinggi yang favorit atau yang bertaraf nasional maupun internasional, kalau tidak diterima mungkin Allah itu punya kehendak yang lain. Iya. Jadi tidak boleh apa itu kecewa, putus asa, depresi, bahkan ada yang apa itu nyebur ke kolam karena renang. Oh, Karena renang tuh emang nyebur ke kolam bunuh diri. Ya, belum tentu kan. Nah, mungkin renang. Jangan Ya, pengen seperti refreshing itu. aja. Nah, kemudian itu tentang nama ya dan Ya, biasa ya. identitas. Nah, Oke. Sekarang kesibukannya apa nih Pak? ya, kesibukannya sehari-hari saya mengelola di bidang media. Oh, Ya, perusahaan media gitu di ya, Pak? perusahaan namanya PT Suara Caraka Indonesia. Oh, Ya, itu bergerak di dalam bidang multimedia. Apa saja di situ ada, mulai dari apa itu broadcast, mulai dari media online-nya, mulai dari YouTubernya, mulai dari produksi apa itu periklanan dan lain sebagainya. Oke. Juga ada di bidang konstruksi, yaitu pengadaan barang dan jasa konstruksi. Jadi emang banyak banget ya Pak Banyak fokusnya. banget dan itu pakai nama CV Edi Karya Mandiri. Nah, direkturnya saya sendiri. Nah, selain itu saya juga masih aktif dalam bidang jurnalistik. Nah, sehari-harinya saya jurnalistiknya ya apa aja di bidang televisi maupun di online-nya, termasuk di YouTubernya. Jadi itu di bidang saya selain menjalankan dunia apa itu multimedia, jasa konstruksi, juga Bisa di jurnalistik. jurnalistik. Berarti itu yang pertelevisian itu berarti bisa masuk ke stasiun TV gitu ya? Ya Pak? itu bisa.
Ya, saya memang lama di stasiun televisi, hampir 13 tahun saya ada di sana. Sebagai apa, Pak? Ya, mulai dari reporter, kemudian lanjut di bidang produksi, dan yang terakhir ada di produser acara. Jadi kalau di multimedia itu bermacam-macam. Ya, kemudian mengsub ke bidang-bidang yang ada di multimedia itu. Radio, televisi dan lain sebagainya itu kalau bicara di sini hampir satu malam satu hari tidak selesai. Akan tapi Ya, ini Pak, saya secara simpulkan ringkas. di bidang multimedia itu adalah bidang yang multi talenta. Semua masyarakat 10.000 dibanding 1.000 dibanding 1. Nah, misalkan 1.000 orang dijejer-jejer ke suruh baris di simpang 5, 1 itu baru jadi pilihannya orang multimedia. Semua orang bisa menjalankan, jualan bisa, masak bisa, buga bisa, apa saja bisa. Akan tetapi kalau sudah masuk di bidang multimedia, semua orang belum tentu bisa, ya karena butuh skill. Oh ya Pak, tadi kan sempat bilang ya kalau misal Bapak ini salah satu direktur di perusahaan Bapak sendiri ya, itu tempatnya di mana Pak? Ya, tempatnya berdomisili di Jalan Sumur Adem Raya nomor 89, Kelurahan Banget Ayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ini. Nah, gitu. Tadi Bapak kan sempat bilang kalau jadi PNS gak bisa masuk kan, ditolak. Ya kan? Terus syarat untuk masuk ke situ itu apa aja, Pak? Apa Ya. harus ada gelar S1 apa-apa gitu? Nah, untuk gelar itu kan merupakan salah satu syarat kalau dilihat dari sisi SDM-nya. Ya toh? Akan tetapi di multimedia ini syarat pendidikan itu tidak menjadi syarat mutlak. Karena itu Yang usaha, terpenting adalah skillnya, kan? Ya, SDM-nya, disiplinnya, dan kreatifnya. Nah, ada itu skill, ada soft skill juga. ya itu yang terpenting di situ. Kadang orang multimedia juga bergaya seperti seni. Nah, kami sendiri yang ada di bidang multimedia itu, seni dan multimedia itu beda. Ya, jadi saya mengatakan beda. Karena apa? Kalau seni itu mengikuti apa yang ada di dalam otaknya, kemampuannya, itu seni. Kalau multimedia itu kan ilmu pasti. Nah, contoh saja seperti pengambilan gambar video. Itu kan pasti. Yang direkod, yang diambil gambarnya Pak Amin, yang keluar juga Pak Amin. Ya, Masa udah yang di pasti. syuting Pak Amin keluarnya gambarnya Bambang. Nah, Oke. nah, itu. Kalau seni itu lebih ke abstrak gitu, Ya, kalau mengekspresikan. seni itu kan menyalurkan imajinasinya. Ya, benar. Itu kreasinya. Jadi sak karepe dhewe. Nah, dilihat aja ciri khas orangnya. Pasti kan gembel. Itu rambutnya acak-acakan. Itu seperti ndak kayak mandi. Ya, Ya, mandinya paling nggak 1 minggu terawat. sekali, ya ndak terawat. Ya itu seni. Ya, seni. Kalau masalah perusahaan itu udah berapa lama nih berdirinya, Pak? Nah, kalau perusahaannya itu berdiri sejak tahun 2009. Ya, 2009 ya hampir 10 tahunan ya. Ya, itu berdirinya hampir 10 tahun. Iya. Ya. Itu udah Bapak kerjakan berapa orang Pak? Apa dari keluarga aja apa udah? Ya, itu untuk siapa yang bekerja itu mereka-mereka yang mau. Tapi kebanyakan mereka adalah tenaga-tenaga yang freelance. Akan tapi tenaga yang tetap juga ada. Tetapi kalau di multimedia itu kan sistemnya adalah sistem orang yang menggunakan jasanya, sehingga mereka-mereka yang tergabung itu bisa dipanggil suatu saat, sehingga mereka tidak punya ikatan khusus, artinya diikat
Jadi bisa siapa saja. Ya siapa saja boleh. Nah, ngomongin perusahaan nih, itu kan biasanya jadi tempat magang ya Pak ya? Ya diantaranya itu Nah, tempat magang ada. Apa nih persyaratannya biar bisa magang di tempatnya? Karena kita kan SMK, SMK magang gitu kan? Ya kalau syarat magang yang penting ada rekomendasi dari sekolahan. Satu, benar-benar siswa itu. Iya. Ya, enggak orang di perempatan Gangju kemudian magang. Nah, nanti kan sulit ya Iya, sulit untuk dong. mengonekkan ilmunya. Wong profesinya ding kok suruh ngedit video. Nggak bisa, nggak agak susah ya. Iya. Sulit kan, nggak konek kan. Nah itu ya syaratnya satu diantaranya rekomendasi dari pihak sekolahan. Terus yang kedua ya ada kemauan. Jangan sampai yang penting apa itu menghabiskan waktu. Nah itu sia-sia. Iya benar. Nah saya tidak mau kalau cuma menghabiskan waktu. Terus nanti jadinya kan cuma makan-makan, gitu. Saya tidak mau. Yang penting kalau memang benar-benar magang harus disiplin. Kemudian kemauan. Dan yang tiga itu punya kreasi, pengembangan. Kayak apa itu Pak contohnya? Ya contohnya beberapa waktu yang lalu ada dari SMK sini namanya Lina dan Rina ya. Nah, dan Anas itu saya menilai itu ya lumayan cukup bagus. Artinya mereka sekali dikasih ilmu penjelasan langsung bisa dikembangkan sendiri. Ya, seperti halnya produksi pembuatan lagu. Ada pembuatan lagu yang sudah ditayangkan di televisi ketika berbuka puasa. Itu kan ya pernah melihat kan itu produksinya anak-anak SMK 8. Nah, itu kalau itu di stasiun apa Pak kalau boleh tahu? Di stasiun TVRI ada. Ya? Di IMTV juga ada. Itu produksi anak-anak SMK 8 yang magang di tempat saya. Nah, coba nanti di YouTube-nya juga ada, bisa dilihat. Apa Pak YouTube apa Pak? Namanya? Ya Qosidah El Mukhtar namanya. Oke, nanti gampang lah. Kalau buat itu kan tadi ngomongnya bahasnya multimedia terus kan? Ya. Kalau misalnya kan kayak misalnya saya nih Pak, saya kan bukan jadi jurusan multimedia. Lah itu bisa nggak sih Pak sekiranya buat ikut bergabung magang di perusahaan Bapak? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting ada maunya aja. Ya, kalau misalkan tentang skillnya itu, tentang kemampuannya itu diuji juga nggak, dilatih? Yang penting ada kemauan. Kemauan ya. Kemauan. Nanti diajari di magang. Iya, kan disesuaikan dengan kemauannya apa. Kalau ahlinya memang marketing ya diajarin marketing, caranya memasarkan produksinya, cara meyakinkan masyarakat itu supaya tertarik dengan produksinya. Nah itu kan di dunia marketing. Tidak hanya produksi video, tidak hanya di produksi foto. Karena marketing juga sangat diperlukan kan setiap perusahaan. Ya berarti kayak buat teman-teman SMK 8 juga yang mungkin dari jurusan-jurusan lain masih ada kesempatan peluang buat Yang jelas kalau pembangunan enggak bisa. Oh iya. Ya kan udah beda kan jurusannya. Nah, listrik juga enggak bisa. Otomotif apalagi ya. Beda yang berkaitan dengan multimedia. Multimedia adalah luas cakupannya. Tidak hanya foto dan video, kan tapi pengembangan sumber daya manusianya juga di dalam multimedia itu. Oke Pak, tadi ngomong-ngomong kan ada yang magang nih ya di banyak lah ya yang magang di tempatnya Bapak itu. Respon mereka nih, atau mereka udah ngomong apa ini soal perusahaannya Bapak? Apa yang mereka katakan tentang perusahaannya Bapak? Ya, jadi begini, anak-anak yang kebanyakan magang ya. Ini berawal dari informasi teman-temannya sebelumnya. Ya, mereka datang itu kan pastinya karena baru pertama kali, tentu terlihat bingung.
jadi aku meh teko ki ngopo yo. Nah, kadang kan pada celingukan gitu ya, tentu itu satu. Terus yang kedua seperti gaya, seperti apa itu santun dan lain sebagainya, itu memang sikapnya itu memang sudah terbawa dari jati dirinya. Ya kalau memang itu sudah menunjukkan, kalau di luar dan di rumah itu sudah terlihat, terbaca. Berarti kalau anak itu santun, kemudian sopan santunnya baik dan sebagainya, berarti di rumah juga sama. Ya toh? Karena sifat manusia itu tidak bisa keluar dari jati dirinya sendiri. Dimanapun. Ya beda dengan sifat kucing. Kucing itu kalau ada juragane, antengnya kayak minta ampun. Coba dipasangin daging, itu begitu lena kan habis itu daging. Nah itu. Kemudian kami bisa membaca anak-anak yang magang di perusahaan kami itu sudah bisa terlihat sejak ketika dikasih penjelasan awal. Itu beda. Kadang anak perempuan dengan anak laki-laki itu sangat beda sekali. Nah, kadang kalau sifat perempuan ini 1-2 kali dikasih penjelasan nyantol. Kalau anak-anak laki-laki biasanya sampai 2-3 kali kayak minum obat itu. Nah, baru nyantol. Ya mungkin satu kedisiplinannya. Terus yang kedua SDM-nya. Dan yang ketiga tanggung jawabnya. Nah, itu coba kalau misalkan pulang sekolah, baju coba anak-anak laki-laki biasanya tidak dilepas-lepas, ya toh, sampai tidak gowo dolan yang gini koncone tidak dilepas-lepas. Nah, itu ini bicara kenyataannya. Mudah-mudahan di SMK 8 ini tidak ada. Amin. Ya tidak ada, karena edukasi dan sifat kedisiplinan ini sangat penting sekali. Selain itu dari segi tanggung jawab dari dirinya sendiri saja dulu. Kalau sudah bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, secara otomatis dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan di lingkungan sekolah, saya kira sama. Kalau sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri loh. Karena sudah terbawa. Ya, sudah terbawa. Sudah secara otomatis sifat disiplinnya, ya toh, tanggung jawabnya. Ojo sing penting aku lulus, ya toh. Nah, aku lulus, yang penting aku lulus. Nah, kalau yang penting aku lulus, ya kalau dalam perjalanan pendidikan itu yang terjadi apa? Terus timbul rasa punya pacar, ya toh. Nanti pulangnya sudah terlambat, itu nanti timbul lagi di hati, kemudian sudah mulai membohongi dirinya sendiri. Kalau sudah bisa membohongi dirinya sendiri, secara otomatis keluarga nanti juga dibohongi. Itu apalagi guru Pak Amin, Pak Nyun Sewu, alasannya banyak. Itu kalau sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri, secara otomatis nanti semuanya akan berdampak yang lainnya. Coba nanti praktekkan, ya tapi saya secara sadar nggak sadar kayaknya iya emang benar kayak gitu ya. Coba dipraktekkan aja, termasuk mas-masnya. Kalau sudah bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, secara otomatis semuanya nanti akan ikut. Termasuk bila mana nanti kalau sudah lulus. Karena SMK ini kan diciptakan untuk kerja. Ya, kalau mampu lanjut ke teknik. Ya, kalau tidak mampu secara finansial kan harus siap untuk bekerja. Nah, untuk persiapan kerja itu minimal harus bisa menguasai dirinya sendiri. Bikin lamaran saja kon tuku sing wis dadi. Iya apa tidak? Ya, seperti pengalaman. Itu kadang kepadannya aja tidak diganti, tidak disalah. Nah, piye? Apa itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Personalia juga melihat, wong bikin lamaran aja tidak bisa, apalagi mau bekerja.
Itu sama dengan anak magang. Itu datang saja ketika dikasih penjelasan ora mudeng. Lemot. Nah, itu. Ya. Tapi Apalagi ada yang penting habis waktunya ada. Itu jadi rugi menurut saya. Itu harus jadi kalau datang itu tempat magang ataupun di sekolahan ya toh sini apa yang saya peroleh harusnya dinilai sendiri. Karena yang bisa nilai kita ya Iya. diri sendiri. Harus untung. Itu dengan lingkungan juga harus untung. Untungnya apa? Kalau proses dalam pendidikan ya untungnya skor. Oh, tadi yang saya dapat apa? Jangan cuma yang penting ketemu teman, jajan, pulang. Nah, itu Jangan, rugi. guys. Ya. Ya toh, karena waktu itu jalan terus. Ntar tahu-tahu malah nyesel. Iya. Iya. Nah, itu. Di akhir ya biasanya ya. Yang penting lulus, yang penting siswa aku kerja. Nah, itu kan maknanya di dalam pendidikan itu artinya sedikit. Ya lulus sih lulus karena peraturan. Itu. Kalau tercatat sebagai siswa nanti kalau emang sudah habis kelasnya juga lulus. Iya. Iya. Akan iya, tapi lulus. Iya. kualitasnya Gak bisa. nah, Gak dapat apa-apa. kita, Iya. nah itu harus benar-benar Manfaatkan. dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini dari segi pengalaman magang. Nah, yang kemudian di dalam proses perjalanan magang itu kurang lebihnya kan 90 hari ya. 90 Kurang ya, lebih 90 hari ya 3 bulan kan. Iya. Nah, itu benar-benar dimanfaatkan. Ya, jangan sampai di tempat magang itu salah pilih. Oh, salah Ya. pilih. Iya. Kalau jurusannya di multimedia, ya ambil di multimedia, jangan di pelayanan publik. Itu Iya, salah iya. Salah sekali. Iya. Kasihan. Karena kita nggak ada ilmu Ya, di toh. situ. Masa orang multimedia di pelayanan publik suruh fotokopi, suruh beli nasi, itu, suruh ngantar surat, yang diperoleh apa? Nggak ada. Nah, kan salah pilihan Iya. kan? Iya. Malah Nah, bingung nanti. Maka dari itu untuk menentukan magang sesuai dengan apa itu Kemampuan. jurusan Iya. disiplin ilmunya itu ya disesuaikan. Iya. Kalau memang di multimedia, Siap. Kalau di listrik ya di Listrik. listrik. Jangan di listrik kemudian ke Multimedia. multimedia atau Nggak nyambung bukan dong. nanti tidak nyambung. Iya. Yang terjadi apa? Kenyataan banyak kan? Banyak. Iya. Ya kan? Iya. Ntar mah kayak nyesel. Saya tanya, sampean dari mana? Saya dari Boga, Pak. Loh, ya jangan. Kalau Boga harusnya Boga. ke industri roti, Ya. industri sego goreng, sentra jajanan. Ya, Nah, bener. itu tuh di pusat oleh-oleh. Nah, Iya. itu sesuai dengan boganya. baru Jadi nyambung. Jangan sampai jurusan boga kemudian di multimedia ya paling-paling disuruh fotokopi, antar surat, ya toh, suruh jaga meja resepsionis. Iya. Nanti selama 90 hari yang didapat apa? Salah Kan nggak cuma dapat cerita. juga ilmunya. Ya kan? Iya. Nah, Nggak dapat nggak dapat ilmu skill. kan? Iya, ilmu. Nah, maka dari itu pesan saya kepada adik-adik utamanya yang masih di SMK, jurusan apapun sesuaikan dengan disiplin ilmunya. Dan yang sangat penting itu adalah kemauan, disiplin, dan bisa bertanggung jawab. Nah, bisa bertanggung jawab kepada siapa? Diri sendiri. Kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada lingkungan, dan termasuk di lingkungan sekolah. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, Buat masuk ke perusahaannya Bapak, ini yang di luar magang ya, itu tuh minimal berapa usianya? kalau kalimat magang kan tentu berkaitan dengan sekolah. Iya, pasti di umur-umurnya. Ya, Kayak kalau saya. sekolah kan semuanya usia-usia produktif ya. Iya. Ya kami lihat selama ini ya alhamdulillah anak-anaknya itu sesuai dengan jenjang umurnya. Ya toh, nggak ada toh yang Ya. sudah sepuh punya cucu kemudian magang. Loh, ada juga. Ada. Ada.
namanya bukan magang, Kerja. namanya tukar ilmu. Tukar ilmu. Ya. Kalau yang di luar magang itu minimal usia buat masuk ke perusahaan, buat kerja yang tetap loh Pak, yang bukan magang gitu. Ya, Itu ada persyaratan usia nggak? Nggak ada. Ada ya? Ada. Ya ada. Jadi yang jelas kami juga punya misi untuk mencerdaskan kehidupan Manusia. Bangsa dan negara. Ya. Jelas Udah itu. dasar. Memang saya banyakin sosial. Itu misi saya. Apa yang saya bisa saya kasihkan. Bagikan. Ya. Saya bagikan karena ilmu itu kan tidak putus pahalanya. Iya, benar banget. Ya toh, ada 3 toh itu. Iya. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sama amal jariah. Mengajar ya. Nah, itu kan ya Pak Min ya. Nah, Iya. antaranya itu Ya. ya 3 itu. Ya ilmu yang bermanfaat itu seperti apa itu mengembangkan dan mengedukasikan, membagikan kepada siapa yang ingin untuk mendapatkan ilmu itu, ya kasihkan. Meskipun yang kita tahu cuma ngopi gambar tok, ya kasihkan itu enggak apa-apa. Oh caranya ngopi gini ya. Karena perjalanan memindahkan file dari A ke B itu juga kalau enggak dikasih dasar ilmu juga enggak bisa. Ya terakhir nih Pak, pesan dan untuk SMK buat yang mau magang itu gimana Pak? Pesan dan kesan ya. Iya, Ya. kesan. Pesan saya adalah yang tadi saya sampaikan itu, yang terpenting disiplin ilmu, jangan salah pilih ke perusahaan, dan bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, itu pesannya. Dan kesannya sangat luar biasa karena SMK 8 adalah SMK pilihan di Provinsi Jawa Tengah ini di bawah Bapak Gubernur Jawa Tengah. Ya memang SMK ini adalah SMK di mana siswa-siswinya dipersiapkan untuk menghadapi di era global ini. Kalau tidak punya skill, hanya bisa lulus tok, ijazahnya dihubungke dari pojok kulon sampai pojok wetan. Kalau tidak punya skill yang ada, sulit untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapannya. Coba saya tanya, kamu daftar di perusahaan B, kamu punya pengalaman apa? Nah, pengalaman saya ini Pak, udah nyambung. Tapi kalau saya bisa multimedia Pak, oh ya, dicoba, oh bisa. Nah, akhirnya kan dengan mudah ya diterima. Itu. Karena sudah ada portofolionya. Ya itu. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan itu perusahaan-perusahaan juga memandang daripada latar belakangnya itu. Ya, anak-anak SMK memang benar-benar dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dibekali skill dan keterampilan untuk bekerja. Siap untuk bekerja. Itulah harapan Bapak Gubernur, mencetak daripada anak-anak SMK dipersiapkan untuk menjawab tantangan di era globalisasi. Ya, zaman sekarang. Oh ya. Oke, kayaknya udah sekian ya pembahasan kita kali ini sama Pak Edi. Kita cukup banyak banget dapat ilmu ya tentang magang, karena kita mau magang di perusahaannya Pak Edi mungkin. Ya. Dan makasih buat Pak Edi. Ya, sama-sama. Atas undangannya ke lingkungan podcast SMK Negeri 8 Semarang yang saya banggakan ini. Yang jelas kami berpesan itu pada generasi muda dan generasi anak-anak SMK, persiapkan dirimu untuk menjawab tantangan di era globalisasi. Oke, sama-sama Pak. Oke. Tetap pantengin terus podcast Suara 8 di YouTube-nya N8 TV karena kita akan membagikan konten-konten yang menarik, menghibur, menginspirasi dan mengedukasi di setiap minggunya.
Jangan lupa stay tune terus ya. Iya. Oke, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan di era pandemi ini. Oke. Oh iya Pak, jadi tuh sekolah kita tuh ada slogan, ada salam idola namanya. Jadi itu nanti kita lakuin bareng-bareng ya Pak. Iya, Itu gini, kan SMK Negeri 8 idola. Iya. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Ya, Iya. idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Iya. Ya. Oke. Oke. Bareng-bareng ya Pak ya. Iya. SMK Negeri 8 idola. Inovatif, Disiplin, kolaboratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.